Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumil wa ba'd. Ya, kita lanjutkan lagi pelajaran kitab Khulasatul Ahkam fi Masailis Shiyam yang ditulis oleh Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Hizam Al-Fadli Al-Ba'dani rahimahullah wa hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kita masih di dalam pembahasan sahur ya. Nah, sekarang kita di masalah ma yata'allaq bistimrar fil akl wasyurbi asna'al adzan. Sahih wala la? Na'am. Qal mas'alatun idza istamarra fil akli wasyurbi asna'al adzan. Bagaimana jika ada seorang yang udah dengar azan tapi dia masih makan minum? Ya, lanjut makan dan minum. Dengar nih betulan azan yang dia dengar. Dikatakan di sini qala idza kana al-mu'adhdhinu la yu'adhdhinu illa ba'da tulu'il fajri fa innal wajib al-imsak. Ketika muadzin tidaklah dia azan melainkan setelah terbitnya matahari, terbitnya fajar shadiq, melainkan setelah terbitnya fajar shadiq, maka yang wajib bagi kita semua untuk imsak. Ismana imsak? Menahan diri. Imsak anil mufattirat, dari hal-hal yang dapat membatalkan puasaannya dia. Wajib. Enggak ada waktu tunda-tunda. Enggak ada waktu berapa menit tunggu selesai azan, enggak ada waktu juga yang mengatakan kalau masih ada makanan yang kita pegang maka lanjutkanlah, tidak. Jadi kita akan bahas insyaallah. Liqaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dasarnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Sesungguhnya Bilal itu azan di malam hari. Maksudnya azannya Bilal itu di al-fajrul kadzib, yang dia hanya cahaya memancar ke atas, yastatil, kemudian setelah itu kembali hitam lagi. Maka silakan makan dan minumlah, tidak mengapa, sampai azannya Ibnu Ummi Maktum, karena beliau azan itu di Fajr Shadiq. Udah betul-betul tulu'ul fajr, maka di situ tidak boleh kita untuk makan minum. Ya, kalau kita lihat menggunakan huruf jar hatta. Ya, antum mudah belajar Ibnu Aqil, bahkan kita pembahasan huruf jar ya. Itu di antara makna hatta Ghoyah ya. Maknanya intihaul ghoyah, maknanya ila. Ya, na'am. Artinya boleh makan minum sampai berarti terakhir batas makan minum sampai dengar azannya Ibnu Ummi Maktum. Kalau udah dengar nggak boleh makan minum, berarti ini kan ya dipahami dari nas yang sangat tegas ini, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya, muttafaq. Naam. Muttafaqun alaih an Ibnu Umar wa Aisyah radhiyallahu anha. Wa in kana al-muadzin yu'adzinu qabla al-fajri. Kalau muadzinnya memang dia azannya sebelum fajar,
fayajuzu lahu an ya'kul hatta yafraghul muadzin madamal fajr lam yatla. Maka boleh bagi dia untuk makan dan bahkan minum sampai muadzin itu selesai azannya, selama waktu fajar itu belum terbit. Ya artinya masih malam, masih batasan boleh makan dan minum, gitu ya. Nah, kenapa? Li'annal asal baqaul lail, karena hukum asalnya itu adalah baqaul lail, tetapnya malam. Malam tidak hilang kecuali dengan keyakinan. Nah, waqad qala ta'ala, dan Allah telah berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus shiyama ilal lail. Ya, makan dan minumlah oleh kalian sampai jelas bagi kalian benang putih, sampai jelas bagi kalian waktu fajar shadiq, tulu'ul fajar, ya, dari benang hitam di waktu fajar tersebut. Tsumma atimus shiyam ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Ini kan dalilnya sangat jelas, ya. Tidak bolehnya kita makan minum. Terus bagaimana dengan hadis yang berbunyi idza sami'a ahadukum, gitu ya, an-nida wal ina ala yadihi fala yada'hu hatta yaqdi hajatahu minhu. Ya, ketika salah seorang dari kalian mendengar azan, kemudian piring atau bejana atau gelas, itu berada di tangan kita, udah kita angkat, maka jangan dia letakkan bejana tersebut, gelas tersebut, sampai dia menyelesaikan hajatnya, sampai dia minum. Ya, nah, ini hadis ini ada dua jalur periwayatan. Ada dua jalur periwayatan. Nah, riwayat jalur pertama, ya, ini hadisnya Rauh bin Ubadah. Kemudian beliau meriwayatkan dari Hammad bin Salamah, ya, kunyahnya Abu Salamah. Nah, kemudian berikutnya Muhammad bin Amr bin Alqamah. Jadi haddatsana Rauh, haddatsana Hammad bin Abi Salamah, an Muhammad ibn Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat pertama. Jalur kedua, haddatsana Rauhun qala haddatsana Hammad an Ammar ibn Abi Ammar. Jadi dari Hammad, yang atas dari Muhammad ibn Amr an Abi Salamah, kemudian yang di bawah jalur kedua, dari Hammad, berikutnya dari Ammar, an Ammar bin Abi Ammar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bagaimana status hadis ini? Mutaakhirun menilai hadis ini memang adalah hadis yang sahih. Ya, mutaakhirun, sebagian ulama mutaakhir menilai hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, cuma masalahnya, ya, telah mengomentari dua jalur daripada satu hadis ini. Hadisnya satu, ya, ikhwan, tapi ada dua jalur. Nah, yaitu adalah Ibnu Abi Hatim, di mana Ibnu Abi Hatim bertanya ke bapaknya, itu Abu Hatim. Ini imam kabir, ya, imam besar di dalam ilmu hadis. Ana bawakan di sini ibaratnya. Qala Ibnu Abi Hatim fil ilal sa'altu abi an hadithi rawahu Rauh ibn Ubadah an Hammad an Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'a ahadukumun nida ila akhirih
wa qultu li abi wa ra'a rauhun aidan an Hammad an Ammar bin Abi Ammar an Abi Hurairah. Ini dua hadis satu hadis yang sama tapi memiliki dua jalur yang berbeda. Ya, memiliki dua jalur yang berbeda. Nah, apa kata Abu Hatim? Faqala Abi hadzanil haditsani laisa bisahihaini. Ini adalah dua hadis yang tidak sahih. Amma haditsu Ammar fa an Abi Hurairah mauqufun. Adapun hadis Ammar ya dari Hammad kemudian an Ammar an Abi Ammar an Abi Hurairah itu mauquf. Hadis yang mauquf. Nah, mauquf ini berarti apa? Hadisnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, wal hadisul akhar, dan hadis yang lainnya laisa bisahih, itu tidak sahih. Ini maksudnya jalur dari Hammad bin dari siapa tadi? Dikatakan di sini dari Hammad dari Muhammad bin Amr, kemudian dari Abi Salamah dari Abu Hurairah, itu tidak sahih hadisnya. Hadisnya tidak apa? Tidak sahih. Nah, kemudian barakallahu fikum, ini hadis baik jalur yang satu atau jalur yang kedua menyelisihi firman Allah Ta'ala yang sangat jelas. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimus siyama ila lail. Kesimpulannya apa? Hadzal hadis isnaduhu layyin. Ini hadis isnadnya layyin. Layyinul hadis. Enggak boleh dijadikan hujjah kecuali apa? Ada mutabaatnya. Kecuali ada mutabaatnya, ya. Kalau layyinul hadis dia dhaif, tapi dhaifnya tidak syadid. Sehingga kalau ada jalur yang lainnya yang sahih tapi artinya atau yang tidak dhaif syadid, nah boleh dijadikan apa? Penguat. Jadi dhaif munjabir. Nah, wa matnu mungkar, dan matannya mungkar. Sanadnya layyin, matannya mungkar. Naam. Fa huwa laisa bithabit an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkar dari sisi mana? Mungkar dari sisi menyelisihi dalil yang lebih kuat, yaitu adalah Al-Qur'anul Karim yang kita bacakan barusan, dan juga hadis ini mungkar dari sisi menyelisihi hadis yang lebih kuat lagi, yaitu adalah hadis yang diriwayatkan oleh siapa tadi? Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anha. Paham ya? Makanya tidak sahih. Berarti antum nanti kalau puasa azan stop. Enggak ada hujjah. Tapi kan kelas. Ini lebih selamat. Ini lebih ihtiyatan daripada ada sebagian yang mensyarah ke sana dan khilaf ulama. Yang mengatakan sahih, ulama khilaf panjang lebar. Ada yang mengatakan seperti perkataan tadi di sini. Kalau umpamanya azannya memang belum yakin itu adalah azan fajar, maka enggak apa, makan sebentar. Ya, sampai selesai hajatnya, atau minum sebentar. Minum sebentar sampai selesai hajatnya. Tapi yang lebih aman, nah, kita ikutin di dalam hal ini Abu Hatim. Naam, rahimahullahu taala. Paham ya? Jadi enggak ada lagi besok Ramadan, Ustaz, yang gini-gini. Lah, cukup. Tapi silakan setelah mau yang berpandangan ini hadis sahih, tafadhal. Nah, tapi untuk dibawa makna tersebut kepada makna kalau umpamanya ya kita masih ada makan, kita makan dulu sampai selesai azan, itu enggak benar. Menyelisihi apa? Menyelisihi nas yang lebih sharih. Qal wa idza syakka fayubahu lahu al-aklu wa syurbu hatta yazula syak wa yadkhul al-fajr. Kalau dia ragu ini udah azan subuh atau belum, maka boleh bagi dia makan minum sampai hilang keraguan-raguan tersebut. Seperti halnya kaidah yang mengatakan apa? Al-yakin la yazul bisyak. Keyakinan itu tidak akan hilang dengan keraguan-raguan. Hukum asalnya kita yakin apa? Kita yakin malam.
Nah, ragu-raguan tersebut tidak akan menyebabkan mudarat daripada yang kita lakukan. Wa idkhul fajar, kemudian sampai masuk fajar. Wal aula wal ahwat lahu an yumsika. Tapi lebih utama dan lebih berhati-hati lagi bagi dia untuk menahan diri, ihtiyatan lidini, dalam rangka berjaga-jaga untuk agamanya. Ya mungkin di sini antum lagi sahur segala macam enggak dengar azan, tiba-tiba ada yang ini kayaknya udah azan nih. Enggak kemari di dapur gitu kan. Sengaja banget makan di dapur, ya. Ketika ada keraguan-raguan datang, bukan malah cari, ini udah azan belum? Enggak ada yang kemari sama sekali. Kemudian di sana, ini kayak ada dengar suara azan ya. Yang lain jawab, enggak, itu mah bukan azan, selawatan. Itu mah selawatan itu, ya. Itu mah kayaknya murotal. Dengerin dulu baik-baik, lihat jam. Kalau memang udah fajar shadiq ya udah tahan. Makanya jangan kesiangan. Nah, liqaul Nabi sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah perkara yang meragu-ragukan bagimu kepada perkara yang enggak meragu-ragukan. Nah, itu lebih ahsan ya. Ketika syak itu apa? Kita stop. Tawakkuf. Wa hadza qaulu jamaahiril ulama minal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama, baik ulama mutaakhirin atau mutaqaddimin. Wa bihadza afta Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, thumma samahatu Syekh Ibnu Baz wa Syekh Ibnu Utsaimin wa Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahumullah al-jami'. Inilah fatwa dari Syekhul Islam, samahatu Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Muqbil rahimahullah wa rahmatan wasi'ah. Selesai, lanjut. Masail wa ahkam tata'allaq bil iftar. Sekarang kita udah ganti fasal baru, yaitu fasal yang berkaitan dengan iftar. Udah buka baik kita ya. Ya, sahur udah, buka udah. Puasanya doang belum. Nah, jangan ada yang lupa ya. Nah, qal rahimahullahu ta'ala, mas'alatul istihbabu wa afdaliyatu ta'jilil fitri. Disunahkan dan lebih afdal bagi seorang untuk menyegerakan berbuka puasa. Ta'jil. Apa arti ta'jil? Menyegerakan ya. Jangan kita nanti udah belajar bahasa Arab, nyari ta'jil yuk. Nyari menyegerakan. Nah, buka duluan. Ya, nyari ta'jil yuk, nyari ta'jil. Ya kalau mau kita pakai, udah jadi urf orang sini mungkin ya. Ya orang Indonesia maksudnya, jangan pakai ain, ta'jil aja gitu ya. Kalau orang Arab dengar, yallah, nabahats an ta'jil. Kaifa anta hadza mazala naharan? Orang ini masih siang ini, gua nyari ta'jil. Maksudnya ta'jil adalah menyegerakan berbuka. Ya, maksudnya mungkin ibaratnya ini kan ta'jil ini kan ibarat makanan ringan gitu ya. Untuk bersegera berbuka mungkin gitu ya. Mungkin Allah alam, cocokologi. Sabata fi sahihain min hadits Sahal bin Sa'd radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Senantiasa manusia berada di dalam kebaikan selama mereka senantiasa menyegerakan untuk berbuka puasa. Nah, jadi antum nanti nih kalau udah dengar azan langsung buka, jangan tunda-tunda. Santri mah kagak bakalan. Tunda-tunda. Nah, artinya kalau lagi di motor, kalau lagi jalan segala macam, bismillah buka dulu sebentar. Nah, wa akhraja Abu Dawud fi sunanihi min hadits Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yazalud dinu dhahiran ma ajjala nasul fitra. Agama itu akan selalu tampak, akan selalu tinggi selama manusia menyegerakan untuk berbuka. Li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun, karena orang Yahudi dan Nasrani mereka biasa mengakhirkan berbuka. Artinya di antara syiar agama Islam ini ya berbuka di
apa? Di awal disegerakan di awal. Naam. Barakallahu fikum. Wa sahahahu Syekhuna Muqbil rahimahullah fil Jami' as-Sahih, dan ini hadis disahihkan oleh Syekhuna Muqbil rahimahullah dalam kitab Al-Jami' as-Sahih. Wa dhuhuruddin mustalzimun li dawamil khair, dan tegaknya agama ya nampaknya agama Islam ini ulu. Zuhur maknanya ulu. Tingginya agama Islam ini melazimkan adanya kebaikan yang dawam, kebaikan yang senantiasa ada. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ajjilu fil fitr, dan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga sama, menyegerakan untuk berbuka. Fi sahihain, contohnya dalam sahihain. Kalau udah sahihain mah udah enggak usah ditanya tentang sahihnya ya. Min hadits Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, ya dalam suatu safar, falamma gharabati syamsu, ketika matahari telah terbenam ya. Kalau ada salah bilangin ya, kadang kagak berasa ya, kadang enggak berasa. Falamma gharabati syamsu, ketika matahari terbenam, qala, Nabi berkata, ya fulan, enzil, turun. Fajdah lana, ya. Jadah ini adalah ada beberapa versi, maksudnya makanan orang Arab biasanya dia itu khaltus syair al-madquq bil laban, menyampurkan syair, apa syair? Kurma. Syair. Gandum. Al-madquq yang sudah digiling. Apa? Iya, intinya syair ini udah digiling. Kalau di Yaman kita mungkin bisa ngelihat gitu ya. Ada gandum panen, bahkan kita bisa petik, kita bakar, kita makan, bisa itu. Ya. Itu ada gilingan buat gandum segala macam. Itu dicampur dengan laban, susu. Nah, atau dengan air, atau dakik bahkan. Dakik ini apa? Tepung. Ya, tepung dengan susu atau dengan apa? Itu namanya fajdah lana. Nah. Atau kita bisa katakan gandum susu, atau yaitu tepung dan susu, Allahul musta'an. Qala ya Rasulullah, berkata nih fulan, wa ya Rasulullah, inna alaika naharan, masih siang. Ya, sesungguhnya masih siang. Ini orang yang disuruh Nabi SAW, dipikir tuh belum waktu buka. Ya, belum waktu apa? Buka. Qala, Nabi berkata, enzil, turun, fajdah lana, bikin buat saya cepat. Ayo, bikin buat kita semua cepat. Qala ya Rasulullah, lau amsaita, ya Rasulullah, gimana kalau nunggu bentar sore? Qala, kata Nabi apa? Enzil, udah turun dulu sini kita. Fajdah lana, buatlah untuk kita makanan untuk berbuka. Qala, kata Nabi, fanazala fajadaha lahum. Kata Abdullah bin Abi Auf, fanazala, maka turunlah seorang tersebut, fajadaha lahum, kemudian ya membuat makanan untuk Nabi dan para sahabat. Ya semua. Nah, fasyariban Nabi sallallahu, kemudian Nabi SAW meminumnya. Naam ya. Jadi di sini bagaimana Nabi SAW menyegerakan untuk berbuka. Ya, nggak bisa ditunda-tunda, udah stop dulu. Apa? Stop dulu. Ya mungkin kita kalau di jalan, tapi kita lihat-lihat dulu kalau mau minggir, ya. Apalagi namanya Ramadan biasanya rame. Nah, dan di zaman dulu susah makan. Dibikin dulu. Zaman sekarang apa? Tinggal minggir. Wah, banyak sekali kalau di Depok ya. Kalau di sini belum kebayang bagaimana suasana sore Ramadan. Kalau di sana berapa meter ada, berapa meter ada, berapa meter ada. Ya sampai kadang kita kesian gitu ya, suka mikir gitu ya, Allah, mereka ini orang bikin banyak-banyak, terkadang masih banyak gitu kan, pengen maghrib. Apakah nanti ada yang beli atau bagaimana gitu kan. Saking banyaknya orang yang berjualan. Allahul musta'an. Ya sallallahu lana
walahumul umur. Nah, kasihan kan kita ya. Kalau Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah fi Fathil Bari, ittafaqal ulama, kata Ibnu Hajar, para ulama sepakat ala anna mahalla dzalik idza tahaqqaqa ghurubu syamsi birru'ya aw bi ikhbari adlain. Bahwasanya mahallu dzalik, perkara tersebut adanya, bolehnya kita menyegerakan untuk iftar, untuk berbuka ketika betul-betul telah terrealisasikan terbenamnya matahari birru'yah, dengan kita lihat dengan mata kepala kita. Ya, cuma kalau di sini mah susah kita katakan ya, sulit. Atau dengan kabar yang dibawa oleh dua orang yang adil. Wa kadzalika adlun wahid fil arjah, demikian pula orang yang satu saja tapi dia adil menurut pendapat yang rajih, yang paling rajih kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Nah, ya kalau di zaman sekarang mungkin di zaman ini prakteknya ya, gampang saja karena kan ada azan di TV, orang azan dan semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Qala Ibnu Qudamah, qala Ibnu Abdul Barr rahimahullah fi Tamhid, wa ta'jilu innama yakunu ba'da al-istiqan bi maghibi syams wa la yajuzu li ahadin an yuftira wa huwa syakun. Naam, menyegerakan berbuka itu ketika sudah yakin udah terbenamnya matahari, udah hilangnya matahari. Enggak boleh bagi seorang untuk buka dan dia ragu, enggak boleh antum ya. Ayo kita menyegerakan yuk, kata ustadz itu menyegerakan. Ya. Jangan begitu. Ya. Kita lihat dulu apakah udah terbenam atau belum. Nah, nggak boleh bagi orang yang ragu-ragu, kata Ibnu Qudamah, Ibnu Abdul Bar. Agharabati syamsu amla, apakah matahari telah terbit, telah terbenam atau tidak. Ada kaidah di sini. Li'annal fardha idza lazima biyaqinin la yakhruju anhu illa biyaqin. Karena suatu perkara yang wajib ya, ketika dia wajib ya, suatu perkara yang wajib ya, kewajiban yang kita lakukan, idza lazima biyaqin, ketika wajib bagi kita melakukannya dengan sebab adanya keyakinan. Misalkan kita yakin udah tulu'ul fajar, maka wajib bagi kita untuk berpuasa. Ini kan apa? Al-fard lazima bil yaqin. La yakhruju anhu, maka tidak akan keluar kita dari ibadah wajib tersebut illa biyakin, kecuali dengan keyakinan juga. Maksudnya telah yakin udah terbenamnya matahari. Naam. Wa qala ta'ala, Allah telah berfirman, summa atimus syiyam ila lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Wa awwal lail maghibu syamsi kulliha fil ufuq a'yunin nadirin. Dan awal malam itu adalah hilangnya matahari secara menyeluruh di ufuk. Ya, kita lihat di ufuk, di ufuk barat gitu ya. Matahari terbenam di mana? Terbenam di barat kan? Nah, kita ke ufuk barat, kita lihat. Kalau udah nggak kelihatan, umpamanya kita lagi naik gunung atau bagaimana, nggak kelihatan, ini nadirin, dari mata kita, maka boleh untuk berbuka. Wa man syakka lazimahu tamadi hatta la yashukka fi maghibiha. Barang siapa yang ragu, maka lazim, wajib bagi dia untuk terus puasa sampai tidak ragu lagi dalam hilangnya matahari tersebut ya. Tapi sekali lagi, ini ketika kita mungkin lagi survival ke gunung atau kemana gitu kan. Ya. Nah, gitu. Barakallahu fiik. Maqala, selesai berarti ya masalah yang ini ya. Masalah ta'jil al-fitr disunahkan. Nah. Bismillah. Sebentar.
Mas'alatun, lanjut ya, lanjut dulu sedikit biar cepat. Selesai ini kita baru halaman 20. Hukmul iftar qabla ghurubi syams. Apa hukum orang berbuka puasa sebelum terbenamnya matahari? Nah, al-iftar qabla ghurubi syamsi fi shaumi Ramadan yu'addu minal kabair. Buka puasa sebelum terbitnya matahari, terbenamnya Allahu musta'an. La ilaha illallah. Sebelum terbenamnya matahari di puasa Ramadan, maka ini dihitung termasuk dosa-dosa besar. Waqad akhrajal Hakim min hadits Abi Umamah radhiyallahu anhu fi haditsin thail. Telah dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hakim dari hadis Abu Umamah pada hadis yang panjang. Wa fihi, di dalam hadis tersebut, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumman talaqa bi," kemudian saya dibawa. Kata Nabi, kemudian talaqa bi, Nabi dibawa. Fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi araqibihim. Tiba-tiba saya berada, dilihatkan, ada suatu kaum mu'allaqin yang dia digantung bi araqibihim, di atas urat, di atas tumit-tumit mereka. Tumit mu'allaqina bi araqibihim tasilu ashqaduha asdaquhum daman. Na'am, barakallahu fikum. Jadi urat yang di atas tumit itu dibuat, dia digituin ya, stek gitu, kemudian digantung dia. Dia digantung di tumit sini. Tumit di mana tumit? Nah, itu di urat ya, uratnya dianuin, kemudian digantungnya dia. Berarti kan terbalik gitu ya. Kemudian tasilu asdaquhum daman. Kemudian rahang-rahang mulutnya itu mengalirkan darah. Jadi keluar darah dari mulutnya dia. Na'udzubillah. Faqultu, maka saya berkata, ma haula, kenapa mereka ini? Ya. Di sini Nabi mengatakan ma haula, bukan man haula, bukan siapa. Tapi ma, karena yang Nabi tanyakan sifatnya. Apa yang dia lakukan ini? Ya, yas'al an sifah, bukan an zat. Menanyakan tentang sifat. Ma ini. Ma haula, siapa mereka? Artinya apa yang mereka lakukan itu? Kok bisa kayak gitu? Qala haula alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum dibolehkannya berbuka. Wa qad sahahahu al-Imam Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah fil Jami' as-Sahih, dan ini telah disahihkan oleh Al-Imam Muqbil rahimahullah dalam kitab Al-Jami' as-Sahih. Ini di antara ancaman bagi orang yang dia berbuka belum apa? Belum waktunya. Nah. Terakhir, atau cukup dulu, karena ini ada masalah, ini ada kaitannya dengan masalah-masalah yang akan datang. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsira. Allahu ta'ala alam bisawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Alhamdulillahirabbil alamin.